Ayo. Baju tidur we online. Padahal aku nggak butuh bajunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabbihi ajmain. Keluarga besar Bapak Haji Santoso hadir saat ini, Ibu matur suwun sangat, Mbak Mas Adi sama Mbak Rindita sama keluarga besar RIS-RI. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Memang kami sengaja datang lebih awal. Sebenarnya pengen lihat jalan-jalan di sini. Saya mengucapkan terima kasih karena Mas Adi, Mbak Rindita jauh-jauh hari telah minta tema sama sholawat. Sholawat tak tampilkan sini di bawah nanti. Tapi ini penting sekali, Mas. Gini Bu Haji, karena di dunia ini kan semua yang kita miliki itu milik Allah, bukan milik kita loh. Sehingga suka-suka Allah memberi, suka-suka Allah mengambil. Tetapi yang diberikan Allah itu tambah bertumpuk, itu diantaranya ada 4, yaitu harta yang diberikan kepada orang tua, merawat orang tua itu akan dilipat gandakan. Harta yang diberikan kepada anak-anak yatim piatu dilipat gandakan. Harta yang digunakan untuk membangun masjid, lembaga pendidikan dikembalikan kepada Allah. Harta yang digunakan untuk sedekah terhadap orang-orang yang Mas Adi dan Mbak Rita cintai itu akan dilipat gandakan dan tidak akan pernah berkurang. Mas, wana arep sugih gampang. Wong tuamu melarat kayak ono, eneng bocah yatim ora kuat mangan enak kayak ono, eneng guru ngaji, eneng masjid yang kotor, airnya kotor dan gawe ke sumber datang rezeki. Dan yang keempat, bersedekah terhadap orang-orang yang kamu kenal kekurangannya dan segera kamu bantu. Jadi kalau nanti Mbak Rindita, Mas Adi ada karyawan yang sholat bagus, banyak ujian, segera dibantu. Karena afak tahu ala ahlika, yang paling dekat. Makanya pas Mas Adi temanya, sebenarnya saya sudah ngaji enaknya gini Mas. Saya senang Mas. Jadi nanti kan setelah saya edit ulang, ini kan nanti tak masukkan YouTube. Pasti saya masukkan YouTube pasti. Sekarang coba termasuk bajunya RIS-RI, sekarang saya sudah kemarin sama Cak Percil dipakai kayak gitu. Yang nonton berapa? Dalam waktu 2 minggu 1,7 juta. Karena kita memang sudah mulai terkenal. Ini nanti juga langsung ke Hotel Mercure Jogja ini langsung. Jadi Mbak Alfa pun nanti lewat sini nanti. Langsung ke sana. Nah, itulah sebabnya kenapa bersedekah, Mas. Ini contoh ya, keutamaan sedekah menjadi simpanan yang tak lenyap. Bu, Mas, saya cari Mas. Bondo donya niku ditinggal ra Mas? Omah ditinggal ra Mas? Mobil ditinggal ra Mas? Ditinggal ra Mas? Bojo ditinggal ora? Ora digawa. Digawa, Bu. Lenggawa ora dikubur. Rumah itu dibawa mati, nek nggo apa? Nggo ngaji. Omah sing ra digawa mati sing mbok nggo padu. Iki nyambung ora to, Mas? Mobil dibawa mati enggak? Dibawa nek nggo apa? Nggo ngaji. Nggo Jumatan, nggo silaturahmi digawa. Sing ora digawa mati nek sing delok dangdut, delok gedruk. Delok reyok. Mbok iki didelok itu, Mas. Digaweke ngoyong-ngoyong gawe ya angel lho, ngono ki angel. Tapi ngaji harus profesional. Bener Mas Adi harus. Besok syukur tak buatin lagi. Banyak kalau gini aja memang hidup saya itu di dunia gini nih yo. Ini persis mahasiswa jadi kowe kaya wong kuliah. Ning ketok rodok kesel jadi rodok ngene, ana sing rodok ireng. Jadi dibawa mati, Mas. Bojo digawa mati, digawa. Sing apa? Yang berbakti kepada suami, yang berbakti kepada istri. Mbak Rindita, besok itu kamu ke surga juga balik, cuma wajahnya berbeda, besok lebih cantik. Loh,
Kan di akhirat itu bidadaranya juga milih. Aku milih yang wajahnya kayak Mas Adi. Ya dikai Mas Adi. Kok Mas Adi ning kono rodok dhuwur, kaya wong Arab irunge rodok mancung. Bu Santoso gini-gini itu nggak mungkin masuk surga. Bu Santoso besok kembali muda. Seusia 20 sampai 25. Saya kasih tahu teman-teman, harta itu dibawa mati. Sing nggak gawa mati ki sapa? Sing mbok tukoke tanah terus mbok wariske. Ya. Sing mbok depositoke kuwi dadi warisan. Ini loh. Menjadi simpanan yang tak lenyap. Satu. Kenapa kita bersedekah, Mas? Loh, dilipat gandakan balasannya, dilipat gandakan, Mas. Ini ada dalilnya nih. Aku lihat dalilnya ada nih. Nih. Masalul ladzina yunfikuna amwalu fisabilillah dan seterusnya. Orang yang berdema membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Gampangnya jenengan nandur pare niku lho Bu, sak citek dadi pira? Jenengan nandur jagung seperti banyaknya itu. Itu Quran lho Bu. Al-Baqarah ayat 26. 261 gak iso dibantah kuwi Al-Qur'an, gak mungkin ngapusi Mas Adi. Kaya jenengan wingi pameran atau show di Jakarta, ragatnya kan ya puluhan juta tuh Mas. Tapi nek terus laris ngono lak ya balik tuh Mas. Iki sing cerita karyawanmu lho Mbak. Alhamdulillah Mas Kiai ndang bar ngundang jenengan. Oh, bar undang aku bar Jakarta. Dan bar jenengan terus pameran iku. Alhamdulillah diberikan mudahkan oleh Allah, walaupun keadaan seperti kita syukuri, agak capek nggak apa-apa tapi ikut seneng. Loh, karyawan itu loh Mas, bekerja di tempat orang, bakulan bakso soto sepi ini karyawan ya ikut singgung gaji aku ponar gak muda, ya kan tetap mikir Bu. Ini loh, jawabannya di sini loh Mas. Ini loh. Tiap-tiap tangkai itu mengandung 100 biji. Ya jawab ya. Seperti jenengan nandur ada 7 tangkal, kemudian masing-masing tangkal itu berisi 100 biji. Allah akan melipat gandakan. Dilipat gandakan apa Pak Pembesi? Pahalanya bagi siapa saja yang dikendaki. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Dan nanti anak-anakmu jadi pintar Mas. Ini loh. Ketoke bapak ibu ora tau marahi ngaji mesti TP sekolah kok. Pinter dhewe sing bimbing Allah Mas. Sing bimbing Allah. Mbak-mbak rungokno kuwi. Sing bimbing Allah. Sangger jenengan nyambut gawe tenanan nih yo, jumlah sedekahnya itu berapa Pak Bayu? Seperti kemampuanmu. Mas, nek Mbak Rindita, Mas Adi sedekah 100.000 ku sithik banget kanggo beliau. Nek jenengan 20.000 rada akeh. Wong nek Jumatan paling yo 2.000 to. Coba niki. Tuh, teman-teman. Dilipat gandakan ya. Ini balik lagi. Nah, kemudian yang ketiga Mas Adi, orang yang bersedekah itu didoakan malaikat mendapat gantinya. Yang doain malaikat, Mbak. Maka jagalah dirimu dengan bersedekah, sampaikan tujuanmu dengan sedekah. Karena apa? Orang yang bersedekah yang doain tidak cuma manusia, tapi malaikat. Kan jenengan tahu Thomas krungu nek neng kiai disuwani terus nyangoni kae jane nggo karepe supaya malaikat sing jawab dongane ora Pak Kiai ini. Bu, jenengan tahu sowan kiai neng dalem terus ninggali itu sedekah karena Pak Kiai itu nggak bekerja, hanya nunggu tamu marahi ngaji. Rezeki Pak Kiai ya mau mulai pemberian orang itu, Thomas. Loh, ada rezeki yang harus bekerja, ada yang rezeki karena datang sendiri yang namanya min khaisulayah tasib. Tapi aku selalu Mas Adi karyawan jenengan. Begitu saya datang, semuanya selesaikan terus datang. Berarti pendidikan karakter karyawannya bagus. Aku memang sengaja tadi biasanya kan jam 4 kurang 5 menit. Tadi jam 4 kurang 20 saya datang lebih dulu. Mau lihat Mbak nanti kok kerja, wah dokom beringet. Cocok saya. Ini Mbak, ini. Jadi Allah akan malaikat, padahal malaikat itu pembantunya Allah. Kalau yang datang pembantunya, ajudannya langsung. Kalau itu disampaikan, Bu, Ibu, saya minta bantuan sama Ibu. Yang bawa Mbak Renita atau Mas Adi kan langsung sampai. Nah, punya senggawan jaringan kan kesuwen. Nah,
Ini Allah punya malaikat tuh. Malaikat itu disogok pakai sedekah. Tuh, lanjut lagi. Yang keempat, mengobati penyakit. Loh, kok aneh ya Pak Fauzi? Nah gini, sakit apa yang ditobati pakai sedekah? Sakit yang kadang gejalanya nggak tahu. Nek kowe gejeklok ya diurut karo Pak Santoso. Ora mari dhewe, ora lurus ya. Obatin dulu, kok ramari-mari kan ibu ada yang sakit perut, kayak seigot, kayak obat macam-macam nggak sembuh, ternyata digosok berambang sembuh, ada nggak? Dioperasi di rumah sakit bermacam-macam malah terjadi pembusukan, diurut sama Pak Santoso, dibenahi pelan-pelan dengan doa, sembuh, ada nggak Bu? Nih loh Mas, iki loh Mas, iki kabeh dasarnya Quran hadis loh Mas, iki orang ngarang, ngutak golek kene mburi. Kemudian menutup pintu 7 keburukan. Mbak Rindita Mas Adi Juan ku rada elek umpama. Kok ahli sedekah. Engko diroroi lho. Kowe Mas Adi ki ngene-ngene. Oh aja ngomong ngono. Mas Adi ki lomo, masjid kono dibantu, panti asuhan kono dibantu. Nek ngaji karo Fauzi delok YouTube rampung Mas. Ngaji karo karyawane ngene iki penting. Nek saya tak istimewakan betul, tak hitung-hitung hari-harinya. Sebisa mungkin aku bisa. Nek jauh-jauh siang, oh saya hari ini di tempatnya Mas Adi, Mas Mbak Riza. Udah gitu aja. Teman-teman Alfa Queen nanti nyusul ke sini, aku gitu aja. Pokoknya manut aku. Dipercaya orang itu urusannya bukan macam-macam Mas. Mas Adi itu saya percaya banget sama Mbak Rindita karena enggak orang-orang seperti ini Mas, waktunya sedikit. Kalau sudah percaya sama orang selesai. Mosok Mbak Rindita ngecek, paling ngecek jadi kirim belum. Mosok ngecek alamatnya gede cocok baru kode pos ya rak mungkin toh. Mas, ya rak. Yang penting stok barang cukup apa enggak, produksi bulan ini kan ngono tok Mas. Kowe ki nyambung ora Mas ngomong. Loh gitu. Nah, kemudian mendinginkan panasnya alam kubur. Yo jelas toh, wong ora tau sedekah ning alam kubur berat. Lah sangune mati sedekah te jariyate ilmu sing manfaat anak sing saleh kok. Wong ora tau sedekah mesti anake goblok. Gobloke bodoh. Jadi nek anakmu ora patek pinter kowe util wonge. Lho, sedekah te jariyate ilmu sing manfaat tok. Kowe kok ora tau sedekah ilmu ora tau bermanfaat. Wis ora to. Ngerti agama ora tau dilakoni. Wis gampang. Dah. Yang kemudian memadamkan, oh Gus ora bakal lesu. Oh wong iki tak kei rezeki 1000, malah disyukuri nggo sedekah. Sesuk tak kei 2000, seneng banget. Sama dengan Mbak Rindita punya anak. Besok sangu 10.000 umpama. Kemudian Bunda, tadi yang 10.000 buat bantu anak yatim di sekolah sekian, untuk sedekah sekian, untuk kotak amal sekian. Sebenarnya masih kurang Bunda, nggak apa-apa. Besok Ibunda tambahin, gitu kan? Karena dia jujur. Sama jenengan Mas kerja di tempat ini juga begitu. Sama kok. Hidup itu begitu. Ini ngajinya serius ya Mas ya. Ini ngaji rapat tek guyon iki. Amarga soal sedekah. Nek sedekah niku wong do meneng ngono, ketok menek wong util. Ya do meneng ngono. Iki menginformasi. Mengke saya itu aja saya dengan Mas, saya bangun pondok itu Mas. Aku ngerti nek karyawan kadang jenuh tuh wong kadang 2 tahun, 3 tahun di sana, terus kerjanya rodok lidah kan kadang dia punya masalah. Sudah saya niatin sedekah. Saya bilang sama Mak yang masa itu, Mak, pokoknya dimasak ke tukang kabeh. Nanti Allah akan yang memberi makan orang yang membangun lembaga pendidikan dan pondok itu akan dibantu oleh Allah. Sebagaimana aku yang merencanakan. Aku ngono. Saya kan sering tabuk ngisi pengajian daerah Demak, Kudus itu kan nek Bali kan nggo mobil lopo, klopo, gedang, lebokke lah. Nek kan saya hanya bertiga. Mau dibuang kemana kalau nggak dikasihkan rezeki? Oh mungkin rezeki saya orang itu melalui saya karena saya ngisi ceramah kan begitu. Iya Mas yo. Mengka idus bareng ngono kuwi lah yo kadang maem nang omah wis maem. Kan yo wareg kan kudu dibawa nggodeng mobil nek supire sing butuh kan ngono. Yo kowe kok gusun apa to Mas? Yo pancen ngono kuwi. Sapa sing padha tomak mau? Nah, yang ke-8 menghapus berbagai cobaan. Dicoba terus masalah terus yo. Mula nek wong biyen anu sok kowe nek anu ya le nek kowe sekolah lulus tak ngiki tak iki wong biyen ngono kuwi. Sebab apa? Itu untuk menghapus berbagai cobaan. Mohon maaf loh Mas, sekarang di dunia fashion itu kan
persaingan sangat ketat, wong media setiap hari online langsung, Facebook secara langsung, YouTube secara langsung setiap hari ada. Istri saya termasuk korban itu. Ayo. Baju tidur online. Wong padahal aku nggak butuh bajunya. Ya kan bisa dosa. Nah, dan yang penting orang yang ahli sedekah itu Mas Adi, Mbak Rindita, Bu Santoso tidak akan mati dalam keadaan terhina atau su'ul khotimah. Ini Mas, wacana dhewe Mas ngene iki. Ya. Engko nek pengen yo jaluk dhewe tak kirim Mas Adi engko share ke anggota ngen maca ora apa-apa. Kok tak gaweke meneh. Dan yang ke-10 adalah harta tak berkurang dengan sedekah. Nih, tak mungkin berkurang harta itu. Nah. Nih, lihat surat As-Saba ayat 39. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hambanya dan menyampaikan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang menafkahkan maka Allah akan menggantinya. Mas ini Mbak Rindita, Allah akan menggantikannya. Jadi setiap satu jangan tuku snack termasuk nyangoni aku, Allah akan menggantinya. Nek jenengan kudu percaya lho Mbak, wong wis ngundang kok. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, tapi syaratnya kayak apa? Kalau engkau bersedekah, dilapangkan rezekinya dulu. Mas, dilapangkan rezekinya dulu. Jadi nek kalau kamu pengen dilapangkan rezekinya kepada Allah, berarti sembah Allah dulu. Dilapangkan rezekinya, setelah dilapangkan rezekinya segera bersedekah sebelum diambil Allah. Karena apa? Yang kamu nafkahkan itu Allah akan menggantinya secepatnya. Ono wong sing duwite akeh ning loro-loronen. Ono sing duwite akeh anake ora tau mulih. Ya Mas. Nah ini. Ya makanya teman-teman, sekarang ini yang paling penting. Ini Mas. Nah ini sing untuk Mbak Rindita dan keluarga, termasuk teman-teman. Mbak, bisa jadi dengan sekarang jadi karyawannya Rindita, bisa jadi besok anak-anakmu yang juga jadi pengusaha. Menjadi sekarang itu alure, neng biasanya nek wong kerja itu terus wegah le repot. Wah kerja ngene wis bayaran dadak ngedeke dhewe ngono. Ya tok pelak ngono ya, Mbak. Wah megah merasa di bojo kiai ngrungokke wis entuk snack ngono ku. Mas, nih. Ini rangkaian 9 manfaat, ini rangkaian. Ini urut Bu dari sini, ini roda sedekah namanya. Yang pertama rezeki berlimpah. Percayalah Mbak. Kapan rezeki itu berlimpah? Saat engkau membagi dan saat engkau mensyukuri. Nah, terus yang kedua, sakit jadi sehat. Coba Mas Adi sama jenengan Mbak. Contoh saya aja, contoh saya. Orang ngundang saya ceramah, mesti ngomong gini, kalau dongaaken nggih Pak Kiai muga-muga tekan gene mangke sehat, sakit rawat ten gene griya kula, kan ngono. Karena saya disiapkan oleh Allah, karena saya ditunggu orang banyak. Sama dengan Mas Adit sama Mbak Dita. Di sini gaji karyawan, ya Allah, sehatkanlah pimpinan saya. Karena pimpinan saya itulah yang mendesain, mengatur perusahaan ini. Sehingga perusahaan ini bisa semakin baik, perusahaan ini selalu berkembang, sehingga perkembangan perusahaan ini membuat kami lebih sejahtera. Kan ngono? Jangan dongake lho kuwi. Mlojo nek gek kesel aja nyeneni karyawan. Malah kudune karyawan kan nyanyi sing duwe. Dibantu malah kesu. Enggak ya. Nih coba Mas Adi, ini di sini. Jenengan itu diberikan kesehatan oleh Allah karena doa orang banyak. Aku di bojo dokter ora mbayangke kok. Mreksa wong loro terus. Aku mesake iki dokter sunat meng deloki kuwi wae. Sapa sing paling enak dokter kandungan Mas sapa? Delok weteng ae ngono ya. Adiki. Coba ini teman-teman. Ini roda ini. Nah. Kemudian yang sulit jadi mudah. Inna ma'il usri usra. Kemudian yang angel jadi mudah Mbak Rindita. Jangan tidak pernah bayangkan tuh Mbak, dulu perusahaan kecil repot. Sekarang karyawan begini banyak. Pendistribusian seluruh Indonesia. Nyatanya juga bisa dijalankan kok. Ya enggak Mbak?
Aku delok bayangke mau mbak-mbak ele ngukur ngene, kirimane ngene. Ngono wis ora wis lem bungkus ngene, lem plastik ngene aku ora bayangke aku. Ya. Wis ngono wis. Ya duniaku ya kaya ngene iki, Mas. Ya ta, Mas. Jenengan seneng lho, Mas. Urung di bojo pendak jenengan delok saya sak jeroane gitu. Baca di passion ya. Nih. Nah, kemudian Mbak Rindita, ini yang paling penting, bisnis jadi lancar. Jadi bisnis lancar itu dimulai dari mana? Rezeki yang berkah, tidak gampang sakit, dan sulit jadi mudah. Memberikan kemudahan setiap orang, pasti kamu akan dilimpahkan. Makanya saya kalau diundang orang, ya Allah, kalau bisa jangan terlambat. Ya kalau bisa. Karena apalagi di perusahaan-perusahaan seperti ini. Jarang saya, Bu. Apalagi di dinas kantor, saya mesti tepat waktu. Apalagi di lingkungan TNI Polri, pasti tepat waktu. Karena disiplin. Gini Bu Santoso, kalau saya terlambat, yang dimarahin bukan saya, tapi orang yang disuruh menghubungi saya. Betul nggak, Mbak? Kalau jenengan mungkin marah, mau menghubungi Mas Adi, arep marah. Ora dikancani turu sampean. Ya dah. Kemudian yang kelima adalah menghapus dosa. Ya Allah. Gini nih senang. Dosa kita kan dihapus oleh Allah. Sedekah itu ya Allah. Dia begitu mudah. Padahal harta itu terasa nikmat karena dia bisa beli apa saja. Bisa berbuat apa saja. Tapi dia diberikan kepada kemanfaat atau orang lain. Ya Allah. Allah kemudian menghapus dosa-dosa kalian. Ya. Makanya tutuplah keburukan masa lalumu. Tutuplah keburukan akhlakmu. Tutuplah rendahnya ilmumu dengan sedekah, insya Allah. Nyun sewu Mbak Rindita, Mas Adi, jangan itu ayo ngaji lah, ayo arang-arang kok Mas. Gitu. Nah ini ditutupi dengan seperti ini, dan pahala terbesar kamu bukan di ngaji, pahala terbesar kamu adalah membuat perusahaan ini baik, baju muslim yang baik, sehingga banyak orang muslim yang tertutup auratnya, memberikan kebahagiaan senyuman kepada karyawan, itu yang pahalamu gede Mas. Baca nekani dengan rukuk sujud orang desain. Ayo Mbak, jangan rapromo itu. Aku ya bayangke toh Mbak, sekarang Mbak, jangan yang pinggir. Wong sing tuku rene iki lho sithik banget arang-arang. Ternyata kan ramene melalui online toh. Iki dirungokke ora to kae. Wis selonjor kon leren mangan enak, ngrungokke ra gelem ya terdosa kowe iki. Kuwi lho pojokan kuwi lho. Penak men selonjor ngenteke snack mbek namatke kiai aja. Ngono kok mangkat ora gelem ngaji wegae dosa kowe. Ya niki. Kemudian menolak bencana. Ya Allah, menolak bencana. Makanya jangan heran kalau ada orang itu rumahnya pencurian, mungkin dia pernah curi juga. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, jangan sekali-kali kau mencuri di perusahaan kamu bekerja. Sama harinya kamu mencuri milik kamu sendiri. Ojo pisan-pisan kowe. Saya bilang sama istri, kowe ojo pisan-pisan mengambil uangku serupiah pun tanpa seizinku. Kecuali aku telah mengatakan nek butuh jiko. Ngati-hati, Mbak. Jiko bukai dompete Mas Adi ngati-hati. Nek Mas Adi buka Mbak Rindita sih ra apa-apa. Maksudnya dompete Mbak Rindita ku lho. Ora cetha kowe iki. Aku wis seneng ngajine kene iki. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini menghapus dosa, menolak bencana. Nah, Bu, sekarang yang paling penting dicintai Allah dan manusia. Wong lomo lho disenengi Allah, disenengi menungso. Wong util lho, kucing wis sengit. Ndase maam gereh lho digepuk. Kucing domblong ra sida mangan. Mbok ojo util-util. Ya, Mas. Nek dicintai Allah, dicintai manusia, pasti kata-katanya didengar. Mula Mbak Rindita, Mas Adi, nek nasihati karyawan ojo tanggal tua ora patek dirungokno. Apa meneh sing arep lawang kaya angel tenan tuturane. Makanya nasihatin istri suami itu nggak usah. Berikan dia kebahagiaan, dia akan ternasihati sendiri. Karena menasihatin suami, istri, anak itu yang terbaik adalah sorry toladan, bukan kata-kata. Contoh Bu Santoso. Bu Santoso ngasih tahu anak wani, iki dosane loro lho.
wong tuane dosa, anake ya dosa. Anake dosa karo wong tua, amarga ora berbakti karo wong tua. Jenengan ya dosa amarga tidak berhasil mendidik anak, anake wani karo wong tua. Lho ngati-ati lho Bu Santoso. Nek anak wani karo wong tua sing dosa ora ming wong anake, wong tuane ya melu dosa. Ngono lho. Aku ngaji ceramah maca Quran kowe ora ngrungokke, aku ya melu dosa. Kuwi rungokno. Karo kowe dingkluk ngantuk ketoke mantuk-mantuk daripada kowe omong-omong karo dolanan HP. Ning wis saiki wis luar biasa. Aku waktu ceramah 1 masih ada yang dolanan HP, 3, 2. Saiki blas, Mas. Aku ngono ki tak saya wis meniteni lho, Mas. Tak titeni tenan. Jadi, oh berarti aku salah satunya gitu, Mbak. Ceramah saya baik apa tidak? Dari karakter hidupnya saja. Dulu jajak jumpa kayak siap, tonton. Sekarang begitu Ustadz datang, semua pekerjaan diselesaikan dengan rapi, duduk di tempat ini. Loh, itu Mbak Rinita. Jangan kerasa, aku kerasa loh Mbak. Ngono ki sebagai kiai aku seneng kok. Wes tekon dhisik, wong malah ditinggal guyon, seri aku. Neng kene ndak semua orang menyapa. Monggo Pak Fauzi, nyuwun ngapunten, reget. Lah pancen jenenge pabrik. Ya. Yo. Ojo kaget. Nggo namu ke ya kowe yang di omah ya sing apik lak ming ruang tamu to. Ruang liyane yang gilani ya. Apa meneh WC wah sembarang cemantel nang kono. Ya Allah, sing hati-hati kowe. Nah, yang kemudian didoakan malaikat, wujudnya apa Bu Santoso? Wujudnya adalah panjang umur. Panjang umur. Mula wong biyen le pengen sedekah lho, ngarep omah sumur digawe kayak ngomah. Kan ndek ngarep omah, le pengen sedekah. Leren nyambut gawe arep sambatan. Leren nyambut gawe arep rewang wonge mantu, gitu. Saiki kan arang-arang to kowe. Nganggep nyumbang wis rampung to. Nyumbange 10.000 le madang tanduk, tombok sing mah. Nah sing ngandani sing arep lawang kae. Karena lama kali lu sing ono ora sing iki. Niki. Saudaraku, nah aku juga lho Mbak Rindita Bu Santoso kadang sangat miris. Gara-gara dibantu pemerintah terus orang menganggap dirinya miskin. Enggak bagus loh. Mbak, nek kowe pancen dianggap miskin oleh masyarakat, oleh negara enggak apa-apa, tapi aja ngaku nek kowe iki melarat. Kowe iki arep sedya apa omahmu ambruk dipikirke pemerintah. Kowe iki nek ora ngibadahke nemen lho. Garek kowe iki sedekah sak duwemu walau qalilan. Walaupun dengan duduh. Pamane kowe masak gule tinggal duduh kirimna sedekahno. Wah, tenan. Makanya di tempat seperti inilah kita diingatkan oleh Allah dengan cara yang sangat bijaksana. Lanjut ya. Sudah. Nah, nih. Pada zamannya Aisyah dulu ada seorang lelaki berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Keluarga-keluargaku ada yang mau meninggal Kanjeng Nabi, tapi belum sempat berwasiat dia sudah meninggal. Andaikan dia bisa berwasiat, pasti aku tahu betul bahwa dia akan mengatakan sebagian hartanya untuk disedekahkan. Tapi keburu beliau wafat ya Kanjeng Nabi. Sampaikah aku menyedekahkan harta orang tua kami ke pahalanya kepada orang tua? Apa jawab Rasulullah? Ya, bersedekahlah dengan segera. Nah iso sadurunge warisan didum. No. Nek makku mbiyen senenge apa ning masjid ngaji. Nggon masjid wis sedekahi karpete. Makku senenge ning masjid Kauman. Oh, sedekah ning masjid Kauman. Makku senenge karo sing nyok rewang. Rewange dikai sedekah. Makku senenge karo putu sedekahi dari keluarga tidak mampu. Segera. Ini pesen nih, besok kalian juga akan tua. Jadi penting itu. Tekan wis to, bersedekahlah kepada orang tua. Malan Bu, saya sering cerita loh Bu Santoso. Kula niki Bu Santoso. Nek bersedekah, sering saya ceritakan, itu saya atas namakan orang tua saya. Umpama saya sedekah masjid 100.000, ini pahalanya saya kirimkan kepada bapak dan ibuku. Oh, pahala bapak ibunya gede, tapi pahalaku lebih gede. Kenapa? Aku termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua niku Mas Adi, pahalanya lebih gede daripada sedekah yang saya berikan. Jadi malaikat itu sudah diakali loh. Ya enggak Bu, ini saya dapat pahala 2 loh.
Di Mas Adi langsung ada yang dengerin, nanti di YouTube diputer orang dengerin, pahala saya double loh Mas Adi. Ada kira enggak double. Dan Anda juga dapat double juga. Kenapa Anda dapat pahala? Paling tidak si RIS RI juga sebagian dilihat dan didengar oleh orang. Gitu Mas. Ada untungnya, paling juga tidak niat promosi melalui saya kan. Tapi secara langsung begini, masuk. Masuk itu. Wong mbak-mbak kuwi nek do ngomong kuwi, iki le teng ndi baju seragame kok apik men. Le tungune RIS RI. Kan akhirnya mbak sing do krungu kuwi mah do tuku rene kan tanpa sepengetahuanku Mbak Jane jian ki ya matur nuwun mengaku dadi sales. Lo betul waktu di Jawa Timur nih, bagus ya Ustadz, sederhana, nggak mewah tapi dipakai nyaman. Belinya di mana? Ya langsung bilang, lihat tuh RIS RI, yo ngono wong kene nang tulisannya RIS RI. Nek bojoku tak larang rasah aku ngono. Rasah ngono. Aku ora butuh sayapmu. Lanjut. Nah. Lah, kamu tidak akan menjadi orang yang baik, yang sempurna. Ya, surat Al-Imran ayat 92. Sebelum kau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa Mbak Ridita yang kamu cintai? Baju sedekahke, termasuk karo aku. Rezeki sedekahke karo karyawan. Makanan sedekahke karo karyawan. Kaos-kaos diberi. Itu, Mak, itu orang yang sempurna baiknya, Mas. Tahu nggak, Mas? Itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah apa wae yang kamu nafkahkan Allah itu mengetahui. Fa innallaha bi'lim. Allah mesti ngerti. Saya tulus apa tidak Allah juga ngerti. Mohon maaf loh Bu, mohon maaf Mas Santoso, Mas Adi dan Mbak Rindita. Ibu tindak sini lo seneng. Berarti ibu cocok dengan pengajian saya. Nek ora cocok rak mungkin tindak mriki. Ora saya diundang neh kiai model kaya ngono diundang. Loh ini termasuk kamu dapat pahala menyenangkan orang tua. Barang siapa membuat tersenyum orang tua sekali saja, itu sama halnya kau menghiasi sendiri pintu surgamu. Lho piye? Wes mlebu swarga dihiasi. Jos niku. Coba Mas Mas. Iki lho Mbak Rindita ngundang aku, terus beliau tersenyum dengan ceramahku. Itu udah dapat pahala loh Mas. Kowe gawe wong tua guyu kange lho. Wong malah kadang diompoli putune. Tuh, lihat. Nah, ini intinya. Kenapa kita rugi jika tidak bersedekah? Rugi kita tidak bersedekah. Karena apa? Barang siapa termasuk orang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil masuk surga lewat pintu sedekah. Jadi Mas, besok itu ada pintu babus sedekah, babur royan, ya, babus salam. Surga itu pintunya banyak Bu. Jadi kalau ibu nggak punya pintu harapan, gampang, pintu sedekah. Ada pintu sendiri, ahli sedekah, nggo lawang dhewe. Nah, aku ketoke anu Mas, lawangnya pirang-pirang. Babul haji, aku ndek haji, babul salam, ya toh. Babul royan, ada saya berpuasa. Babul sedekah, aku ya sedekah. Ilmu gitu. Tak sedekahke lho Mas iki. Wis sekolahnya larang lho Mas iki. Saiki tak nggo ngandani kowe, ya toh. Iku sedekah lho. Jadi besok ada pintunya, Mbak. Nek ngaji gini tuh enak loh Mbak. Paling tidak orang menyerap satu aja enak. Mula sedekah nggak apa-apa. 1.500 nggak apa-apa. Jangan diukur jumlahnya, tapi niat sedekah beneran. Nah, makanya Mbak Dita, Mas Adi, ini Anda akan dipanggil pintu tersendiri. Nah, niki siapa saja yang memberi Al-Baqarah 245 ini dijelaskan di sini. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik. Siapa yang akan meminjamkan diri kepada Allah? Padahal barang itu dari Allah. Kemudian kau pinjamkan kepada Allah. Menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Bisa jadi loh Mbak Ridita kan pernah 3 bulan sepi. Tiba-tiba 1 bulan itu bisa untuk menutup kerugian di 3 bulan. Pernah nggak? Nah, ini jawabnya Al-Baqarah 245. Nanti dilihat Mas Adi. Nek jenengan rapatek percaya kartulas ini dicek apa Quran iki karo terjemah iki cocok apa ora. Piye ngono iki Mas? Aku ya ra nyono lho, ya Allah. Begitu mudahnya ya Allah. Tahu juga Allah kebutuhan saya. Iya, kamu meminjamkan kepada Allah. Suatu saat kok ambil sendiri.
Sedekah itu meminjamkan podo karo jenengan nyimpen duit neng bank. Tok iki mbok kaya Gusti Allah. Suatu saat ketika butuh Allah yang nurunkan sendiri. Maknanya ngono iki. Nah, dan Allah menyempatkan melapar rezeki dan kepadalah kamu akan dikembalikan. Kamu akan kembali dengan baik di jalan Allah, bersedekahlah. Nih, semakin jelas ya. Iki ngene kok mbek selawat, sedekah tok wis 40 menit. Jadi Mas nek undang kiai iki satu tema. Jadi tema berikutnya iso ngundang meneh. Kene bersyukur kono selawat mbek sedekah. Ya, enggak, tadi sudah termasuk bersyukur, nyambung juga nanti. Nanti minta apa aja request sama teman-teman. Tapi jangan dadak, minimal 4 hari. 4 hari. Jadi kami bisa kan buat gini itu nggak gampang toh Mbak, harus reference bukai tema ini ngono kan ngene iki rangel, ada tim kreatifnya. Istri kadang aku, kadang anakku.